Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Mainin masih akan memberikan rangkuman alur cerita dari cuplikan film-film yang menurut Mainin bisa kalian tonton dan menghilangkan kebosanan kalian selama pandemi ini. Dan di film yang akan kita bahas ini ialah Oz the Great and the Powerful, sebuah film petualangan fantasi yang disutradari oleh Sam Raimi, kemudian diproduseri oleh Jurut. Itu curut gembel. Diproduseri oleh Jurut. Dan film ini ditulis oleh David Lindsay Abair dan Michelle Kepner. Film ini dibintangi oleh Gianfranco sebagai Oscar Dick atau Oz, Mila Kunis sebagai Theodora, bukan Eudora ya, ML Player. Pemain ML itu apa sih namanya? MLR. Kemudian ada Rachel Weisz sebagai Evanora dan Michelle Williams sebagai Glinda. Film ini dibuat berdasarkan seri novel Oz karya L. Frank Baum. Oz the Great and Powerful merupakan prequel dari novel pembuka The Wonderful Wizard of Oz dan penghormatan bagi film The Wizard of Oz buatan MGM tahun 1939. Film yang kita bahas kali ini berlatar 20 tahun sebelum peristiwa dari novel dan film yang kita singgung sebelumnya. Oz the Great and Powerful tayang perdana di El Capitan Theater pada tanggal 14 Februari 2013. Meski kritikannya beragam, film ini menuai kesuksesan komersial sebesar 150 juta di seluruh dunia dalam kurun waktu 3 hari saja. Oke, langsung saja seperti apa rangkumannya. Tapi sebelumnya kita mengingatkan lagi kepada kalian kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan ditonton dulu agar kalian gak menyesal karena dengerin bacotan gua ini. Jika sudah, saatnya kita lanjut. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah klub sirkus dengan tampilan monokrom di daerah Kansas. Di sana terdapat seseorang bernama Oscar Dick. Di sini kita panggil saja Oz, yang bekerja sebagai seorang barnstormer, atau kalau di Indonesia tuh kayak tukang-tukang obat keliling yang pakai mic, suka cerita-cerita fiksi karangan agar orang-orang percaya gitu ya. Dan sekaligus pesulap kecil-kecilan dalam sirkus tersebut. Kenapa gue bilang pesulap kecil-kecilan? Ya karena sebenarnya dia nggak jago-jago banget sih. Saat badai menerjang sirkus tersebut, si pemain angkat beban mengetahui Oz telah merayu istrinya. Lalu ia berusaha memberi pelajaran kepadanya. Oz kabur menggunakan balon udara, namun tersedot tornado yang membawanya ke Land of Oz. Dan di sini tampilan film pun menjadi penuh warna ya. Lalu di sana bertemu dengan seorang wanita yang bernama Theodora. Dia adalah seorang penyihir dan meyakini bahwa Oscar adalah penyihir yang mampu mengalahkan penyihir terkutuk yang membunuh Raja Oz. Karena di ramalan sang raja mengatakan akan ada penyihir hebat yang memiliki nama yang sama yang akan menjadi raja di Land of Oz. Namun karena rayuan dan iming-imingan dari Theodora, akhirnya Oz berbohong dan mengatakan kalau dialah penyihir hebat itu. Dalam perjalanan ke Emerald City, Oz merayu Theodora sehingga Theodora jatuh cinta padanya. Di jalan, dia juga bertemu dengan seekor monyet bersayap bernama Finley. Dia menjadi pelayan dan pengikut Oz setelah merasa berutang budi karena Oz menyelamatkannya. Setibanya di Emerald City, dia berjumpa dengan Evanora, kakaknya Theodora. Evanora sangat pesimis atau tidak yakin kalau Oz adalah seorang penyihir. Kemudian Evanora memberitahu Oz kalau penyihir terkutuk tinggal di hutan gelap. Dan untuk bisa mengalahkannya, Oz harus menghancurkan tongkat sihir yang menjadi sumber kekuatannya. Keesokan harinya, Oz dan Finley pergi menuju hutan gelap. Di perjalanan, Oz dan Finley bertemu dengan boneka gadis yang terbuat dari keramik, yang mana rumah dan keluarganya diporak-porandakan oleh penyihir terkutuk. Akhirnya, Oz menolong si gadis keramik tersebut dengan menyambung kakinya yang copot dengan lem. Tapi di sini Oz mengatakan kalau lem itu adalah ramuan penyihir. Dan akhirnya mereka bertiga pergi menuju hutan gelap. Singkat cerita, mereka berhasil mencuri tongkat sang penyihir. Namun saat akan dipatahkan, mereka ketahuan. Dan akhirnya si penyihir memperkenalkan dirinya. Dia bernama Glinda, penyihir baik dari selatan. Namun Oz tidak percaya dan mengatakan kalau Evanora lah penyihir yang baik. Akhirnya, di sini Glinda menceritakan kalau Evanora lah penyihir jahatnya. Dia menipu semua orang, bahkan adiknya Theodora, untuk mempercayainya.
mengatakan kalau Glinda meracuni sang raja, yaitu ayahnya Glinda sendiri. Padahal itu ulahnya si Evanora. Evanora melihat peristiwa ini dengan bola kristalnya dan memanipulasi Theodora agar membenci Oz dengan menunjukkan hubungannya dengan Glinda dan mengatakan bahwa Oscar berusaha menikahi ketiga penyihir tersebut. Hal ini membuat Theodora sangat kecewa. Akhirnya, Evanora mengerahkan prajurit Winky dan juga babon terbang untuk menangkap mereka. Namun akhirnya mereka berhasil lolos dengan melompat ke jurang dan diselamatkan oleh Glinda dengan sihir gelembung dan membawa mereka ke tempat persembunyiannya. Karena kegagalan itu, Evanora akhirnya menipu Theodora dengan menyuruhnya memakan buah apel yang akan membuatnya tenang dari rasa kecewanya kepada Oz. Namun setelah Theodora memakannya, dia malah berubah menjadi penyihir terkutuk berwarna hijau yang kejam. Sedangkan di istana Glinda, Glinda memperkenalkan pasukannya. Yang pertama adalah Quadling, isinya para petani. Kemudian yang kedua bernama Tinker. Meskipun terlihat tua dan tidak berdaya, mereka adalah orang-orang tercerdas yang mampu membuat apa saja. Dan yang terakhir adalah Munchkin, yang berisi kumpulan kurcaci. Melihat pasukan Glinda yang nggak kelihatan seperti prajurit perang, Oz merasa pesimis kalau dia bisa mengalahkan pasukan Evanora. Kemudian, istana Glinda mendapat serangan yang ternyata itu adalah Theodora. Dan dia mengatakan kalau pasukan Evanora akan meluluh lantakkan kerajaan Glinda. Melihat kejadian itu, Oz menjadi takut dan ingin kabur. Dan mengakui kalau dirinya bukanlah penyihir. Dia hanyalah seorang penipu, seorang pesulap karnaval. Namun Glinda mencoba untuk menyemangatinya. Setelah mengobrol dengan gadis keramik, akhirnya Oz mengurungkan niatnya untuk pergi. Dan dia memiliki semua jawaban untuk menghadapi semua ini. Kemudian Oz mendatangi para Tinker. Di sana, Oz menyuruh mereka untuk menciptakan sebuah proyektor raksasa dan mereka menyanggupinya. Kemudian Glinda memperlihatkan peta menuju Emerald City. Di sana terdapat 3 jalan. Dan Oz memilih jalan tercepat. Di sana terdapat ladang opium yang mana jika terhirup maka bisa membuat tertidur selamanya. Bilang aja mati. Iya, mati. Kemudian Oz juga mengajarkan Tinker membuat bahan peledak. Kemudian para Quadling disuruh untuk membuat boneka dan orang-orangan sawah. Sedangkan para Munchkin disuruh untuk membuat petasan atau mercon. Bukan mercon yang itu, gembel. Jadi lapar. Kemudian Oz meminta kepada pemimpin Tinker untuk membuatkannya balon udara. Dan akhirnya pasukan pun berkumpul untuk segera berperang menuju Emerald City. Kemudian Glinda menutupi ladang opium menggunakan sihir kabutnya dan menjalankan pasukan di atasnya dan seolah-olah kalau ladang opium itu sudah tidak beracun. Kemudian Evanora mengerahkan semua pasukan babon terbang untuk menyerangnya. Namun ternyata yang diserang para babon bukanlah pasukan, melainkan orang-orangan sawah yang digerakkan menggunakan tali. Yang akhirnya semua babon terbang pada puyeng karena menghirup bunga di ladang opium dan akhirnya mereka tertidur. Namun ternyata 2 ekor babon masih selamat dan menculik Glinda. Tongkat sihirnya jatuh dan diambil oleh gadis keramik. Kemudian gadis keramik pergi menuju Emerald City untuk menyelamatkan Glinda. Dia melewati ladang opium namun tidak terjadi apa-apa karena keramik tidak bisa bernafas ya. Di Emerald City, Oz menyuruh para Munchkin untuk melakukan tugasnya. Namun Oz malah pergi meninggalkan para Munchkin. Oz terlihat sedang mengumpulkan emas dan memasukkannya ke dalam balon udara. Para Munchkin tak percaya kalau Oz telah menipu mereka dan ingin kabur. Di sisi lain, Glinda tertangkap dan akan dieksekusi. Dan Theodora meyakinkan orang-orang kalau Oz sudah kabur. Dan dia meledakkan balon udaranya, yang membuat kebakaran dan meledak saat jatuh. Namun ternyata itu hanya tipuan Oz agar ada kebakaran di tengah penonton. Dan dari asap ledakan itu muncullah wajah Oz dengan ukuran besar yang membuat Evanora ketakutan. Segala bentuk serangan tidak mampu membunuhnya, yang padahal itu hanyalah hologram dari proyektor yang sebelumnya dibuat, ditambah efek suara yang diciptakan oleh Finley. Kemudian, Theodora menyerang hologram tersebut. Kemudian Oz menghilangkan wajahnya dari asap, membuat seolah-olah mereka berhasil mengalahkan Oz. Kemudian Oz kembali dengan wajah yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan Oz mengatakan kalau dia akan melepaskan bintang-bintang. Dan kemudian para Munchkin meledakkan semua petasan, seolah-olah seperti bintang jatuh. Dan ini membuat Theodora dan Evanora menjadi ketakutan dan kabur. Dan saat itu si gadis keramik berhasil menyelamatkan Glinda.
Dan di dalam istana, terjadilah pertarungan antara Glinda dan Evanora. Glinda kalah, namun dia berhasil merebut kalung dan menghancurkannya. Dan membuat Evanora berubah menjadi penyihir tua yang menakutkan. Dan dibawa pergi oleh babon terbang. Kemudian Emerald City menjadi damai dan film pun selesai. Oke, sejujurnya film ini tuh ceritanya sangat ringan dan mudah dipahami. Karena memang film ini bisa ditonton oleh semua kalangan ya. Namun pesan positif yang bisa diambil dari film ini tuh kita harus yakin dan mampu memaksimalkan skill atau kemampuan yang kita miliki. Jangan menyerah hanya karena orang lain lebih baik dari kita, karena siapa tahu kita jauh lebih baik dengan cara yang lain. Oke, mungkin itu saja untuk rangkuman alur cerita film kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir. Jangan lupa tinggalkan komen, like, share, dan subscribe channel Mainin agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar game dan film lainnya. Saatnya Mainin undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.